Pak Dewa, Pak. Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Mapolres Kudus pada Senin 19 Januari 2026. Sudewo tiba di Mapolres Kudus sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dan menjalani pemeriksaan hampir 1 kali 24 jam. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia menyatakan terdapat sekira 6 penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Sudewo. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, Rifki Gozali. Selamat siang rekan Rifki Gozali, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Wiraka. Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Mapolres Kudus, Jawa Tengah pada Senin 19 Januari 2026. Pemeriksaan tersebut berlangsung nyaris 1 kali 24 jam dari pukul 00.30 sampai pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Selama proses pemeriksaan, Sudewo terlihat berjalan dengan langkah gontai di lorong ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus. Ia mengenakan jaket biru dongker dan celana jeans sambil sesekali membenahi maskernya. Sudewo datang ke Mapolres Kudus seorang diri pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Selama proses pemeriksaan, suasana Polres Kudus tampak lengang dengan hanya beberapa polisi yang berjaga di pos penjagaan dan lorong ruang reserse kriminal. Setelah pemeriksaan selesai, Sudewo keluar dari Mapolres Kudus pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh beberapa orang. Ia terlihat tertunduk dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sudewo sempat terjatuh saat akan masuk ke dalam mobil Innova Rezon yang telah disiapkan sebelumnya. Polres Kudus hanya meminjamkan fasilitas untuk digunakan sebagai tempat pemeriksaan. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menyatakan bahwa ada sekitar 6 orang penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan tersebut. Ia tidak mengetahui persis perihal apa yang membuat Sudewo diperiksa KPK. Sudewo keluar dari Mapolres Kudus dengan pengawalan ketat dari polisi. Mobil patwal Satlantas Polres Kudus memimpin rombongan, diikuti oleh 2 mobil lainnya. Bupati tersebut dibawa ke arah Semarang setelah selesai menjalani pemeriksaan. Wiraka. Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai dan saat ini tim sudah bergeser ke arah Semarang dengan dikawal dari unit patwal Satlantas Polres Kudus. Mulai kapan, Pak? Mulai jam berapa? Kurang lebih hampir 1 kali 24 jam, mulai dari jam 03.30 sampai dengan baru setelah selesai saat ini. Selain Bupati, Pak, siapa aja, Pak? Hanya 1 orang. Selain Bupati, apa aja yang dibawa tadi, Pak? Kalau itu kami tidak tahu. Itu dari penyidik KPK. Ada berapa orang dari penyidik? Kurang lebih sekitar 6 orang penyidik yang melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan. Itu OTT-nya di Kudus apa lokasinya di Pati? Tidak tahu. Terkait itu nanti silakan rekan-rekan bisa konfirmasi langsung kepada penyidik. Berapa ruang yang dipinjamkan Polres Kudus ke KPK untuk pemeriksaan ini, Pak? 1 ruang. 1 ruang. Tiba di Mapolres jam berapa, Pak? Ya, Tiba di Mapolres jam berapa? kurang lebih jam 00.30 dini hari. Oh, Sendirian ya, Pak ya? Sendiri. Tadi dibawa sendiri atau ada temannya, Pak? Sendiri. Sendiri ya. Pak Dewa, Pak. Pak. Siap, Pak.
Dodolan sego kowe. Pak Dewa, Pak. Pak, sehat, Pak. Sehat Pak De? Dari mana? Dari Tribun Pak De. Sehat kondisi Pak De? Mungkin dulu kan. Bupati Pati Sudewo digelandang keluar dari Bandara Soekarno-Hatta selesai terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berdasarkan pantauan tribuntangerang.com pada Selasa 20 Januari 2026, Sudewo keluar dari Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta pada sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Ia tampak memakai kaos berwarna putih, jaket, celana jeans biru, sandal jepit, topi, serta masker untuk menutupi wajahnya. Penjagaan terhadapnya juga dilakukan dengan ketat. Lebih dari 10 petugas KPK berpakaian preman mengawal dengan cara mengelilingi Sudewo keluar dari area bandara. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Tangerang, Gilbert Semsandro. Silakan rekan Gilbert Semsandro dengan laporan selengkapnya. Saat ini saya tengah berada di Terminal 1C, kedatangan Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Di mana baru saja tiba Bupati Pati Sudewo yang terjerat kasus operasi tangkap tangan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana Sudewo tadi tiba sekira pukul 9.02 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari pihak petugas KPK. Namun Sudewo baru datang ataupun terlihat menjalani di area pihak kedatangan Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sudewo sendiri tadi berangkatkan KPK usai terjarat OTT dari Pati menggunakan maskapai penerbangan Citylink yang berangkat sekira pukul 8.19 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi dan tiba sekira pukul 9.02 waktu Indonesia Barat. Dan Sudewo dijaga ketat oleh sebanyak 7 hingga 8 petugas KPK di dalam pesawat yang juga menjadi penumpang dalam pemberangkatan dari Semarang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan berdasarkan pantauan Tribun Tangerang, di mana Sudewo tiba dengan menggunakan pakaian kaos berwarna putih dengan juga jaket berwarna biru dan juga celana jeans berwarna biru. Dan Sudewo sendiri terlihat menggunakan topi serta masker untuk menutupi wajahnya. Namun petugas pengawalan petugas KPK yang cukup ketat mengelilingi area Sudewo saat berjalan menelusuri area kedatangan Terminal 1C membuat Sudewo tidak dapat terelakkan bahwa dirinya tetap terlihat sebagai Bupati Pati yang banyak dibicarakan masyarakat saat ini. Di mana Bupati Pati sendiri terjerat OTT pada Senin 19 Januari 2026 kemarin setelah dilakukan
pertanyaan secara langsung. Pihak KPK pun melakukan pemeriksaan secara intensif kepada Bupati Sudewo di Polres Kudus selama 24 jam, kurang lebih selama polisi dari Polres C Gedung Merah Putih KPK. Dan Sudewo sendiri diduga terjerat yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana Sudewo tadi tiba sekira pukul 9.02 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari pihak OTT dari Pati, di mana Sudewo tiba dengan menggunakan pakaian kaos berwarna putih dengan juga jaket berwarna biru dan juga celana jas berwarna biru. Dan Sudewo sendiri terlihat menggunakan topi serta masker untuk menutupi wajahnya. Namun petugas KPK yang cukup ketat mengelilingi area Sudewo saat berjalan menelusuri area kedatangan nomor 1C membuat Sudewo tidak dapat terelakkan bahwa dirinya tetap terlihat sebagai Bupati Pati yang tengah banyak dibicarakan masyarakat di area depan terminal 1C. Dan Sudewo sendiri ditempatkan di mobil urutan kedua dari 6 mobil iring-iringan ke belakang, dan 6 mobil juga di sebelahnya. Jadi sekitar ada 12 mobil melakukan pengawalan khusus Sudewo dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan Sudewo sendiri diduga terjerat dalam kasus korupsi atas praktik jual beli jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Pati. Demikian Sobat PK Tribun dua pemberada laporan sampaikan. Gue Bersim Sandro melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sehat Pak De? Dari mana? Dari Tribun Pak De. Sehat kondisi Pak De? Mikir dulu dah, nanti dah. Jangan dulu. Terima kasih atas silakan ambil bukti pembayaran Anda. Sehat Pak De? Dari mana? Dari Tribun Pak De. Sehat kondisi Pak De? Mikir dulu dah, nanti dah. Jangan dulu.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB buka suara terkait Bupati Pati Sudewo yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK soal dugaan suap pengisian jabatan perangkat desa pada Senin 19 Januari 2026. Koordinator AMPB Harno mengaku jika dirinya merasa sedih sekaligus lega. Ia sedih lantaran saat ini wilayah Pati tengah dilanda banjir yang melumpuhkan aktivitas warga, sementara pejabat justru diduga terlibat korupsi. Namun di balik kesedihan itu, Harno mengaku ada perasaan lega mendengar OTT Bupati Pati Sudewo. Tindakan yang diambil KPK bak membayar seluruh perjuangan AMPB yang sudah berkali-kali ke Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi di gedung KPK untuk menuntut Bupati Sudewo. Sebagai informasi, kabar mengejutkan datang dari KPK pada Senin 19 Januari. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Bupati Pati Sudewo terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Di balik riuh berita nasional tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, kelompok yang selama ini paling vokal menuntut KPK menangkap Sudewo, menyuarakan perasaan mereka. Koordinator AMPB yakni Harno mengatakan jika dirinya merasa sedih sekaligus lega. Ia sedih sebab saat sebagian wilayah Pati sedang berjuang melawan genangan banjir yang melumpuhkan aktivitas warga, pejabat daerah justru diduga melakukan tindakan korupsi. Baginya berita korupsi di saat rakyat sedang kesusahan adalah suatu ironi pahit. Namun kesedihan itu bersanding dengan rasa syukur. Bukan rahasia lagi jika selama ini AMPB telah berkali-kali menempuh perjalanan jauh ke Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung KPK. Harno mengakui ada semacam kelegaan bagi teman-teman di aliansi. Menurutnya kerinduan akan pemimpin yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah motor penggerak perjuangan mereka selama ini. Bagi AMPB, peristiwa ini justru menjadi titik awal untuk bersih-bersih birokrasi, dan Harno menekankan pihaknya akan terus mengawal jalannya roda pemerintah di Kabupaten Pati agar penyakit serupa tidak kembali menjangkiti para pemangku kebijakan. Ia berharap peristiwa OTT ini menjadi yang terakhir, sekaligus pelajaran berharga bagi siapapun yang nantinya memimpin Pati. Bang, jangan dihalangin, Pak. Pak, ketangkep juga akhirnya, Pak. Pak, ketangkep juga akhirnya, Pak. Woi, ngomong, woi. Woi, ngomong, woi. Apa sih? Oh, ini aja, Pak. Bang, jangan dihalangin, Pak. Seusai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 19 Januari 2026, Bupati Sudewo langsung menjalani pemeriksaan awal di gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 20 Januari. Sudewo tiba di gedung anti rasuah pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Ia tampak turun dari mobil Kijang Innova dengan gaya santai, hanya mengenakan sandal, celana jeans berwarna biru dongker, kaos polo putih berbalut jaket bomber hitam. Tangan kirinya tampak memegang topi hitam bermerek Alo, dan sebagai informasi Bupati Pati tersebut ditangkap terkait dugaan praktik suap pengisian jabatan perangkat desa yang melibatkan sejumlah pihak. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Danang Triatmojo. Ya baik, Bupati
Bupati Pati Sadewo tadi tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Kuningan Persada nomor Kafling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa siang tadi sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian Barat. Sudewo digelandang ke KPK setelah pada Senin malam menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah. Saat turun dari mobil Kijang Innova tadi, Kijang Innova ini berhenti persis di sebelah lobi. Kemudian Sudewo terlihat hanya mengenakan sandal, celana jeans biru dongker, kaos polos putih ditutup jaket bomber hitam, dengan tangan kiri memegang topi hitam bermerek Alo. Saat berjalan menuju lobi tadi, Sudewo hanya membisu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Dia hanya masuk langsung menuju lantai 2 gedung KPK. Sesekali Sudewo juga memperlihatkan gestur namaste atau salam namaste yang mengepalkan kedua tangan bagian atas begitu. Kemudian terkait pemeriksaan Sudewo hari ini setelah diterbangkan dari Jawa Tengah ke Jakarta, tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap politikus Partai Gerindra ini berkenaan dengan praktik suap pengisian jabatan perangkat desa. Budi menyebut Sudewo diduga mematok angka tertentu untuk sebuah jabatan. Angka ini ditawarkan kepada pihak yang berminat mendapat jabatan incarannya tersebut. Budi mengatakan pengisian jabatan ini meliputi posisi untuk kepala urusan, kepala seksi, dan sekretaris desa. Kemudian perihal pemeriksaan yang dijalani Sudewo hari ini, total tadi Sudewo juga digelandang ke KPK dengan 7 pihak lainnya. Dalam rombongan mobil sekitar ada 8 mobil Avanza Reborn warna hitam yang tiba di KPK. Terlihat juga Sudewo digelandang masuk ke gedung KPK disusul 3 orang lainnya, sementara 4 orang lainnya tidak nampak masuk melalui lobi. Tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menerangkan bahwa 8 orang yang digiring masuk ke gedung anti rasuah ini adalah pertama adalah Sudewo selaku Bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Keterangan lebih lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar KPK pada sore nanti. Perihal kronologi operasi senyap yang dilangsungkan di Pati, Jawa Tengah, Sudewo, menurut maksud kami KPK belum bisa menjabarkannya secara lengkap. Informasi atau keterangan resmi yang disampaikan KPK baru akan diutarakan pada konferensi pers yang berlangsung pada sore nanti. Sedangkan soal barang bukti, juru bicara KPK juga mengatakan penyidik ikut mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dengan pecahan rupiah dengan nominal miliaran rupiah. Informasi lebih detail juga akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers sore nanti. Saat ini KPK masih melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti dan keterangan para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Sesuai prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum dan pihak lainnya, termasuk Sudewo, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Konferensi pers mengenai status hukum ini juga akan disampaikan pada sore nanti mengenai kejelasan status hukum dan para pihak yang terjaring OTT. Demikian. 3 doang, 4. 5 bang. Oh banyak tuh. 6. Bang, jangan dihalangin, Pak.
Yang pertama terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para pihak terduga pelaku dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Madiun. Tadi malam 9 orang sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. 9 orang tersebut yang pertama adalah kepala daerah atau wali kota Madiun, yang 2 dari ASN dan 6 diantaranya adalah dari pihak swasta. Adapun barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini uang sejumlah ratusan juta rupiah. Nanti tentunya akan kami sampaikan pada saat konferensi pers. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh kepala daerah wali kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya, menggunakan modus-modus CSR. Nah, nanti konstruksi lengkapnya seperti apa kami akan sampaikan dalam konferensi pers sore ini, termasuk juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Dalam perkara ini tadi malam juga sudah dilakukan ekspos, artinya dalam 1 kali 24 jam KPK juga sudah menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Namun siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Tapi kemungkinan besar dari 9 yang di OTT itu menjadi tersangka atau ada kemungkinan lain? Ya nanti kita akan sampaikan siapa saja yang kemudian nanti ditetapkan sebagai tersangka. Mata uangnya asing atau Rupiah. Ini ijon bukan sih Mas? Bukan. Jadi ini terkait dengan penerimaan oleh bupati dengan modus CSR dan beberapa izin itu izin usaha ataupun izin lainnya di lingkungan pemerintah pemerintah kota Madiun. Tapi kalau nilai pastinya kira-kira berapa sih Mas penerimaan itu? Nanti kami akan sampaikan karena ada beberapa penerimaan lainnya juga ini yang masih akan terus didalam. terkait dengan Bupati Pati? Ya, kemudian terkait dengan Pati berkenaan dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pati. Pagi ini 8 orang yang diamankan sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Yang pertama kepala daerah atau Bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan khususnya di lingkup pemerintah desa. Jadi ada KUR, ada kasih atau kepala seksi, dan ada juga jabatan sekdes atau sekretaris desa. Itu penerimaan dari Bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Mas, keluarga yang diamankan dari ada 1 koper itu, Mas. 1 koper itu apakah sudah ada isinya apa saja dokumen-dokumen atau Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan. Mas, kalau yang untuk yang desa tadi itu untuk berapa jabatan di yang untuk pengisian jabatan itu untuk di berapa desa gitu? Ya, itu nanti secara lengkap akan kami sampaikan. Pengisian jabatan ada di wilayah mana saja, berapa desa, berapa jabatan, nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Kalau untuk setiap jabatan itu kira-kira dipatok berapa sih? Ya, termasuk itu. Jadi setiap jabatan itu ada nilainya juga, nilai yang dipatok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.